Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita baca kembali kajian Sahih Bukhari juz 1 halaman kali ini 26 yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Babul fahmi fil ilmi, bab faham di dalam ilmu. Hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala berkata Sufyan qala berkata Ali padaku siapa Ibnu Abi Najih an Mujahidin qala berkata Mujahid sahib itu aku menemani Ibnu Umar pada Ibnu Umar ilal Madinah ke Madinah. Falam asma'ahu maka tidak mendengar aku Mujahid pada Ibnu Umar yuhaditsu bercerita dia an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kecuali hadis wahidan satu. Jadi kata Mujahid, saya menemani Ibnu Umar ke Madinah. Sepanjang perjalanan dari tempatnya Mujahid itu ke Madinah itu, Ibnu Umar nggak bercerita hadis dari Nabi. Dia cerita banyak mungkin ngobrol-ngobrol tapi tidak menceritakan hadis dari Nabi kecuali satu hadis saja. Kalau berkata Ibnu Umar, kuna ada kami indah Nabi di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka diberi siapa Nabi bijumarin dengan umbut kurma, pondoh kalau orang saya bilang itu. Fakola maka bersabda Nabi, ina minasyajari sesungguhnya dari pepohonan syajaratan ada satu pohon. Masaluha gambarannya pohon, kamathalil muslim sebagaimana orang Islam. Fa'arotu aku menghendaki kata Ibnu Umar an akulah berkata aku ya nahlah ya pohon anahlah itu pohon kurma. Faidha maka ketika anak saya asharu kaum lebih kecilnya kaum. Maksudnya orang-orang banyak di situ sudah orang-orang dewasa, orang tua. Waktu itu saya masih kecil. Mau menjawab itu malu. Akhirnya fasakatu maka aku diam. Faqala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya nahlah. Ya pohon ahnalatu pohon kurma. Jadi apa itu namanya Ibnu Umar itu bercerita hadis ini waktu dulu masih kecil. Kata Ibnu Umar, Nabi itu pernah diberi umbut kurma ya, diberi pondoh kurma. Kemudian Nabi kayak semacam tebakan, main tebakan. Nabi bersabda, hei para sahabat, ada pepohonan. Di antara pepohonan itu ada satu pohon yang gambarannya itu ibaratnya pohon itu adalah pohon kurma. Maaf, pohon itu adalah seperti orang Islam maksudnya. Maksudnya pohon itu bisa dimanfaatkan macam-macam loh. Maksudnya pohonnya juga dimanfaatkan bisa, kemudian daunannya, apalagi buahnya. Jadi satu pohon itu bermanfaat. Karena orang Islam seperti itu, selalu membawa manfaat untuk orang-orang yang di sekitarnya. Sifat orang Islam seperti itu aslinya. Bukan membawa kerusakan, membawa mudarat, tidak. Nah, coba tebak pohon apa itu? Nah, kata Ibnu Umar dalam hati saya itu saya akan menebak, oh itu kurma itu. Menebak itu, tapi karena masih kecil merasa malu. Akhirnya Nabi menjawab itu adalah pohon kurma, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Ibnu Umar. Babul iktibati, bab iri ya, fil ilmi di dalam ilmu wal hikmah dan hikmah. Jadi kan ada orang pintar, ulama, alim, pokoknya orang pintar kemudian dia itu iri. Seandainya saya bisa seperti itu, irinya seperti itu. Waqala berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, tafaqquhu memahamkanlah kalian atau berusahalah untuk paham kalian qabla sebelum antusawitu ditokohkan atau jadikan pemimpin kalian
Wa qad ta'allama dan sungguh belajar siapa ashabun Nabi, para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kabari sinnihim, di dalam besarnya umur mereka. Maksudnya ya dewasa atau tua tuh. Jadi kata Umar bin Khattab itu, beliau menegaskan ya, pahamkanlah diri kalian, berusahalah untuk menjadi orang yang alim, yang paham, sebelum kalian ditokohkan, sebelum kalian menjadi tokoh, menjadi pemimpin, bekalilah dirimu dengan kefahaman agama. Dan diceritakan bahwa para sahabatnya Nabi itu ilmu, belajar ilmu Quran hadis itu fikih beri sinihim, di dalam tuanya atau besarnya umur mereka. Ya, memang apa tuh Nabi diangkat menjadi Nabi, mereka sudah dewasa gitu. Jadi mereka juga tetap belajar. Jangan kita orang tua kemudian anak-anaknya disuruh mengaji, kau mengaji, disuruh belajar, kemudian orang tuanya sendiri tidak mau belajar. Hadatsana Humaid qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Ismail ibnu Abi Khalid ala ghairi ma, atas selain apa-apa hadatsahu yang bercerita pada kami pada hadis siapa Asyuri Zuhri. Qala sami'tu Qais bin Abi Hazimin qala sami'tu Abdullah bin Abdul Mas'udin qala berkata Abdul bin Mas'ud qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak boleh hasud, enggak boleh iri, enggak boleh dengki, illa kecuali fitnah ini di dalam dua hal, dua perkara. Itu yang pertama, rojulun seorang laki-laki atau yang memberi pada laki-laki itu siapa Allah malan pada harta, fasulito, maka cerita sini memerintahkan, maksudnya itu membelanjakan atau menggunakan ala halakatihi, atas habisnya, halak itu rusak maksudnya habis, atas habisnya harta fil haqi, di dalam kebenaran. Jadi yang boleh iri kita boleh iri pada orang itu yang pertama, kalau seseorang ada orang kaya, banyak hartanya, kemudian memang orang ini selalu menghabiskan hartanya, membelanjakan hartanya itu fil haqi, di dalam kebenaran. Memang untuk kebenaran, membangun masjid, membantu anak yatim, pokoknya hal-hal yang baik-baik. Bukan kemudian orang kaya kemudian kerjanya liburan terus, nanti ada liburan nggak apa-apa, tapi kemudian jangan lupa di sekitar kita itu juga banyak fakir miskin, itu juga perlu dibantu. Jadi kalau ada orang kaya yang selalu membelanjakan hartanya untuk urusan filhak dalam kebenaran, kita boleh iri kepada orang yang seperti itu. Maksudnya itu seandainya saya kaya seperti itu, aku pun akan seperti itu. Yang kedua, warajulun, dan seorang laki-laki atau yang memberi kepadanya siapa Allah al hikmah, pada hikmah, maksudnya ilmu yang bermanfaat, Quran hadis, ulama lah maksudnya. Jadi ulama yang pintar, yang alim, alama betul yang pintar. Kemudian bahwa maka dia ya kaubi, menghukumi biha, dengan ilmu, wa yu'allimuha, dan mengajarkan dia pada ilmunya. Ada orang yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu Quran hadis, itu ulama, ilmunya banyak, sudah luar biasa lah. Kemudian memang dia itu kelakuannya yang cocok dengan apa yang ia ketahui dengan Quran hadis. Jadi kalau dia memberi hukum, dia menghukumi, memutuskan suatu perkara sesuai dengan Quran hadis, dan dia mengajarkannya. Jadi punya ilmu tidak disembunyikan, diajarkannya. Nah, orang seperti itu kita boleh iri kepada orang seperti itu. Kalau saya seandainya pintar seperti dia, aku pun akan berbuat seperti itu. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.